inti dari apa sih kan tidak boleh berkomentar terhadap hal-hal yang terjadi di dalam ini. Khususnya waktu ini yang saya kira tidak ada larangan-larangan apapun yang disampaikan kepada saya. Tapi saya lawyer kan tahu bahwa ada aturan-aturan seorang yang baru dibebaskan itu yang harus ditaati karena dia masih kebebasan bersyarat, ya kan? Jadi harus dia taati. Tapi itu tidak berarti dia tidak bisa berkata apapun, tidak, ya kan? Tetapi dia harus berkelakuan baik juga di luar, ya kan? Contoh umpamanya dia tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di luar, ya kan? Itu salah satu contoh. Karena itu aturan yang dibuat oleh di PB. Tetapi kalau persoalan apakah seorang terdakwa, seorang terpidana itu bisa menggunakan haknya di pengadilan, itu nggak pernah dilarang, nggak. Itu kan kewajiban yang diatur di dalam undang-undang, bahkan undang-undang dasar gitu loh. Hak orang untuk mengajukan haknya ke pengadilan gitu loh. Begini ya, faktanya ini kan ada memang korban yang meninggal, yaitu Mirna, ya kan? Jadi bagaimanapun saya harus juga punya perasaan, ada orang yang seorang Mirna telah meninggal dan punya ayah dan punya keluarga. Di satu pihak ada seorang bernama Jessica Wongso dituduh melakukan pembunuhan. Yang sana mengatakan meyakini mungkin Jessica yang melakukan. Jessica mengatakan sebenarnya dia tidak. Tapi putusan hakim mengatakan dia bersalah. Tapi masih ada hak juga untuk mengajukan PK untuk tidak mengatakan itu. Nah, jadi di sini kita tidak mau berbantah-bantah, gitu ya. Nah, dulu pernah saya ucapkan, seandainya tadinya kami bisa bekerja sama dengan keluarganya Mirna, ya, ada Daman Salihin, untuk sama-sama satu pikiran untuk mencari siapa sebenarnya yang melakukan pembunuhan, ini akan lebih mudah, ya kan? Sama-sama kita cari. Kalau memang dia, ya oke, dia. Tapi siapa tahu ada kemungkinan lain. Nah, jadi persoalannya sekarang dilaksanakan menutup suatu kemungkinan, tidak ada kemungkinan lain kecuali dia. Ini yang jadi kita mengalami kesulitan. Kalaulah sedikit mereka buka pintu, siapa tahu memang ada kemungkinan yang lain itu. Inilah sebenarnya yang harus kita cari bersama-sama. Tadinya itu kita harapkan kerjasama yang baik gitu loh. Jadi saya juga sebagai lawyer tidak defend mati-mati kan, sampai upaya pokok tidak. Kita buka bersama-sama fakta-faktanya sebenarnya itu. Nah, kalau ada tanya bagaimana pembelajaran pada hukum dan sebagainya, saya terus terang aja hanya ingin melihat begini. Banyak kasus ini kan sudah menjadi booming ya. Bahkan kasus Jessica Wongso sudah saya tahu itu sudah menjadi pelajaran umum wajib di beberapa universitas. Ya. Semua mereka mempelajari ini. Bahkan saya sendiri dengan mahasiswa saya katakan, kalau Anda ingin belajar hukum acara pidana menjadi seorang lawyer, Anda tonton filmnya Jessica Wongso, mulai dari awal sampai akhir, saya jamin dia sudah langsung bisa beracara di pengadilan dengan sempurna. Karena apa? Karena itu langsung contoh konkret dari semua hukum acara yang ada di Indonesia ini, mulai dari awal, ya. Dengan bagaimana soal-soal kesaksian ada di sana. Cukup dia menonton itu, dia lolos di situ. Nah, tetapi saya juga masih melihat ada beberapa hal yang seharusnya harus diluruskan, karena ada beberapa di persidangan itu yang saya lihat itu tidak dilaksanakan dan bahkan diabaikan. Yang sampai sekarang terus terang saja banyak nanti kita soal IPK kita bisa bicara ya. Tapi hanya saya menjelaskan aja.
Saya sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua umum Pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang aja tidak puas dengan putusan itu. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit, ditanya matinya karena apa, ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya adalah cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di republik kita ini ada orang mati yang masuk kasus pembunuhan yang tidak masuk perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Terus terang aja, saya selalu berharap entah apapun ini, Mahkamah Agung harus menjawab. Apakah seorang hakim bisa menyatakan sebab matinya seseorang yang mati karena tiba-tiba bukan karena sakit dan mati katanya karena racun tanpa otopsi? Kalau harus Mahkamah Agung mengatakan itu bisa, saya takluk tunduk, walaupun tidak ada dalam kamus hukum saya. Itu yang harus dijawab oleh Mahkamah Agung dulu, di luar yang lain-lain. Kenapa Mahkamah Agung dan semua hakim mulai dari pengadilan mengabaikan ini? Argumentasi hukum saya mengenai otopsi ini nggak pernah dijawab, tidak pernah dipertimbangkan. Jadi coba bayangkan, bisa nggak Anda terima ada orang mati tiba-tiba jatuh bukan karena sakit, lantas hakim bilang oh itu matinya karena cyanida tanpa diotopsi? Itulah yang terjadi dalam kasus ini. Jadi ada ketidakpuasan saya secara akademik sebagai seorang lawyer tentang putusan ini. Sementara semua ahli yang kita ajukan, baik di Indonesia, baik yang dari luar negeri, Australia dan sebagainya, termasuk Singapura, saya tanya semua itu, mereka mengatakan impossible. Seorang mati karena racun itu hanya bisa diketahui kalau diotopsi. Dan kalau itu tidak diotopsi, maka tidak ada kasus, no case. Itulah kira-kira yang menjawab pertanyaan tadi itu ya. Saya nggak tahu persis soal itu tadi, karena saya juga tadi nggak jelaskan. Mungkin Anda bisa tanya kepada lapas saja kali, apa syarat-syaratnya ya. Terus terang aja saya nggak detail tahunya tadi. Kak Jessica kan baru ke dunia luar lagi ya. Selain ada yang pro, pasti ada yang kontra dengan Kak Jessica. Kira-kira ada ketakutan nggak sih menghadapi masyarakat di luar lagi? Kekhawatiran pasti ada ya, tapi ya mau bagaimanapun harus tetap dijalanin. Gak boleh saya merasa saya takut jadi saya tidak berbuat apa-apa gitu. Jadi tetap harus semuanya harus tetap dijalanin. Persiapannya apa Kak? Kira-kira dukungan dari keluarga Kak atau dari siapa?
Kalau persiapan secara spesifik tidak ada. Saya orangnya itu ya hari ini aja, besok apa yang terjadi aja gitu. Cuman kalau dukungan ya pasti di samping saya, di sekitar saya itu pasti ada orang-orang yang sayang sama saya, yang mendukung saya. Jadi itu aja sih yang saya fokusin. Ya, terima kasih.